Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan 10 April 2024 dengan tema Hidup dalam Kepastian. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung." Ini adalah bahasa orang yang optimis saudaraku. Pasti bisa berangkat ke kota Anu, pasti bisa tinggal setahun, pasti bisa berdagang dan mendapatkan untung. Tidak salah dengan optimisme, dan bukan berarti kita harus pesimis. Tetapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu?" Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Seiring perjalanan waktu kita bergaul dengan Tuhan, sejatinya kita makin mengerti kebenaran dan semakin cerdas saudaraku. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali orang yang semakin kaya, semakin memiliki nilai kepastian di dalam dirinya. Dan dunia pun seakan-akan melegalkan hal itu. Kalau uangmu banyak, punya banyak relasi penting, sehingga ada suara di dalam dirinya, dia bisa berkata begini, semua bisa diatur. Ini membangun optimis yang bisa melupakan Tuhan. Kita harus optimis untuk apa yang harus kita optimis, tetapi kita tidak perlu optimis untuk apa yang tidak perlu kita optimis. Begitu saudaraku. Dan seoptimis-optimisnya kita hidup, kita selalu harus melandaskan dengan satu pernyataan, yaitu jika Tuhan menghendaki. Tetapi jika orang sudah menjadi kuat secara materi, kekuasaan, relasi, keamanan, hukum, dan lainnya saudaraku, maka kalimat jika Tuhan menghendaki menjadi tipis, bahkan hilang, bahkan sangat tipis dan tidak pernah lagi timbul dalam hatinya kalimat itu. Yang membahayakan adalah ketika ia tidak memperdulikan kekekalan. Dalam pengalaman hidup kita tentu pernah bertemu dengan orang yang lemah, yang tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan. Bahkan kita juga terkadang mengalami kesulitan yang tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Tetapi itu sehat loh saudaraku, bagi jiwa kita sehat itu. Sebab Tuhan mengizinkan semua itu terjadi supaya kita tidak mengabaikan prinsip jika Tuhan menghendaki. Sebab ini masalah kekekalan saudaraku. Ketika orang merasa kuat secara ekonomi, secara relasi, ia buta atas apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Dan dia makin terpicu untuk berbuat ini dan itu. Padahal itulah jebakan kuasa gelap. Ironis, banyak orang tidak menyadarinya. Mungkin kita sedang terjebak di tempat yang sama juga saudaraku. Ketika kita punya relasi orang kuat, diam-diam kita menjadi sombong. Kalau kita ribut dengan seseorang, kita tidak takut lagi. Kita merasa aku pasti bisa menang, aku punya backing yang kuat. Dan di situ kita kurang mengandalkan Tuhan. Kita jadi mengandalkan manusia. Dan ini mendukakan hati Tuhan saudaraku. Bahkan di pelayanan pun sama saudaraku. Kadang kita tidak mengandalkan Tuhan dengan sungguh, tetapi kita mengandalkan kekuatan manusia. Terkadang kita mau mengatakan kepada orang yang bermasalah, tenang, saya bisa bela kamu. Kita bisa berkata seakan-akan, seberapa kuat sih lawanmu? Saya akan kerahkan kekuatan saya. Aku punya kekuatan. Padahal dengan berbuat begitu saudaraku, kita bisa merusak pembentukan atau rencana Tuhan atas orang itu. Dan membuat kita menjadi semakin sombong. Jangan coba-coba menggunakan kekuasaan dan kekuatan di luar kehendak Allah saudaraku. Tidak salah punya relasi orang kuat, pejabat yang bisa mendukung kita.
Tetapi jangan mengandalkan kekuatannya demi kepastian hidup. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami keadaan apapun, bahkan keadaan yang tidak menentu, kita tetap harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Artinya kita akan menerima apapun yang akan terjadi. Apapun keadaan hidup kita, jika itu seizin Allah, pasti itu yang terbaik. Tidak mudah mengubah pola pikir yang sudah tercemar dengan dunia yang jahat, saudaraku. Apalagi kalau melihat surga itu seperti misteri, seperti alam yang berbeda dengan alam kita. Sering dengan kepastian bahwa Allah adalah satu-satunya kepastian, maka kerajaannya juga sebuah kepastian, saudaraku. Sebaik apapun yang dimiliki manusia di bumi, dengan tubuh sehat, rumah tangga bahagia, yang utuh, ekonomi baik, semuanya nyaman, keadaan baik, itu bukan kepastian juga. Bahkan itu bisa membahayakan. Kalau kita berprinsip seperti ini, maka pasti ada orang yang menilai kita tidak waras loh, saudaraku. Karena umumnya orang mau mencari kepastian hidup. Tetapi itulah sejatinya kebenaran yang Injil ajarkan. Antara lain, dunia bukan rumah kita. Serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Asal ada makan, ada pakaian, cukup. Ironis, saudaraku, banyak gereja, bahkan hampir semua gereja hari ini mengajarkan bagaimana Tuhan dijadikan kontributor atau penolong untuk bisa meraih kepastian di bumi ini, untuk menopang kehidupan di bumi. Sejatinya kalau kita membutuhkan Tuhan, itu karena kita harus kembali ke rancangan Allah yang semula. Dan proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula bertalian dengan hidup yang baru yang Allah sediakan di mana ada kepastian. Artinya kita bukan sibuk bagaimana menikmati kebahagiaan dalam hidup ini dan minta Tuhan untuk memberikan kepastian dalam ekonomi, kesehatan, dan lain-lainnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Maka kita berurusan dengan Tuhan bukan untuk mendapat kepastian dari masalah hidup di bumi. Amin, saudaraku. Melainkan karena kita mau menemukan rencana Allah dalam hidup kita. Jadi hidup dalam kepastiannya diisi oleh dua hal, yaitu yang pertama, hiduplah dalam kesucian. Itu tidak bisa diganggu gugat, saudaraku. Dan yang kedua adalah lakukan kehendak Allah. Di luar ini tidak ada kepastian hidup. Jangan karena kau kaya dan kau nyaman, maka kau tidak punya dua poin ini. Itu sebuah kebodohan hidup, saudaraku. Jadi guncangan apapun yang terjadi, asalkan kita hidup dalam kesucian dan kita melakukan kehendak Bapa, maka hidupmu dan hidupku dalam kepastian di tangan Tuhan. Coba renungkan ini, saudaraku. Hiduplah dalam kepastian bersama Tuhan, bukan di dalam dunia ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi.